Apa hukumnya? Apa ini? Raja ya? Apakah sama dengan jimat? Oh, karena saya pernah membaca bahwasanya raja dibolehkan asal isinya ayat Al-Quran. Dan katanya dahulu sahabat pernah melakukannya dengan menulis ayat kursi. Kalau tidak salah dan dijadikan kalung. Sama sekali nggak benar riwayatnya. Tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat, terutama sahabat yang dikatakan ya, itu menggantung-gantungkan sesuatu di kalung di diri mereka termasuk ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena Nabi SAW tidak pernah perintahkan itu, tidak pernah perintahkan. Kalau raja ini, ya istilah ini sebenarnya digunakan juga ya. Biasanya kalau raja yang saya tahu digunakan itu untuk pelaris dagangan atau untuk ditaruh di bangunan, di atap-atap bangunan supaya rumahnya selamat dan seterusnya lah, gitu kan? Tidak kebakaran, tidak masuk pencuri. Ini sama saja buhul, sama saja dengan jimat. Cuma jimat itu yang digantung di badan manusia. Kalau raja ini lebih cenderung digantung di badan hewan, di toko usaha, di rumah, lebih cenderung begitu. Jadi sama saja sebenarnya buhul, dua-duanya nggak boleh. Dan saya pastikan tidak pernah ada riwayat bahwasanya sahabat pernah menggantungkan surah ayat kursi di badan beliau. Ya, ini tidak pernah ada riwayat masalah ini selama saya pelajari ya. Dan saya pastikan karena saya sering membedah buku, membongkar praktek sihir dan perdukunan, ada dalil-dalilnya yang jelas. Kemudian saya pernah membedah buku Jangan Takut dengan Syaitan. Kemudian ada banyak buku-buku, banyak sekali buku yang saya bedah. Rata-rata itu memang sudah rujukan-rujukan referensi utama dalam masalah-masalah seperti ini, dan ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan para sahabat pernah menggantungkan ayat ya di dalam badannya. Jadi tidak perlu saudara. Yang ada adalah berdoa, seketika berdoa pada saat itu. Merasa tidak nyaman, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kok hati saya gundah ya. Ya sembuhinlah, hilangkanlah. Ya Allah, perut saya nggak enak, berdoa kepada Allah SWT. Jadi ini kembali kepada pernyataan tadi saya ya, bahwasanya harus setiap apapun berdoa kepada Allah. Sakit perut, pertama langsung ya Allah sakit saya perut sembuhkan, baru minum obat, baru cari dokter, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya DP yang digunakan sebagai uang booking seat dan hangus bila batal? Perjanjian tersebut sudah disepakati di awal sebelum DP, dan yang tersebut tadi rela jika hangus. Saya sudah jawab tadi ya. Jadi bukan masalah anda rela atau tidak. Zina tapi karena rela, nggak ada ceritanya, sama saja, gitu kan? Enak benar kalau bisa pakai istilah rela nih. Jadi nggak boleh, gitu kan? Jadi bukan masalah itu, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada namanya hangus haknya orang lain. Kasih tanda jadi boleh, batal kembalikan, nggak ada masalah. Kenapa harus takut? Oh nanti nggak laku, siapa yang bilang? Itu kan anda sendiri yang bilang. Allah SWT bisa memberikan rezeki, laku kok insya Allah. Ustaz, dalam muamalah apa saja yang dilarang? Jika pohon yang buahnya ke orang buahnya apa ini? Ke tanah orang buahnya boleh dimakan nggak? Bagaimana jika ayam yang bertelur di tempat orang lain? Bagaimana hukum telur tersebut? Masya Allah, banyak telur dijual di pasar gitu kan. Kenapa harus tunggu telur? Baiklah, maaf saya bercanda ya. Yang bertanya jangan tersinggung. Jadi kalau dalam muamalah yang tidak boleh itu dasar-dasarnya tidak boleh ada pendapatan modal yang haram. Pertama dulu itu, memulai usaha tidak boleh modalnya haram. Kapan modalnya dari sumber haram, menipu, hasil riba, hasil pencurian, manipulasi, ya harta rampasan dari bukan haknya di warisan, pasti bangkrut, pasti bangkrut, gitu kan? Tidak boleh pendapatan, tidak boleh modalnya haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar. Kalau transaksi nggak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak, salah satu dari dua pihak. Kayak tadi kasus misalnya DP yang hangus, itu gharar namanya, nggak boleh. Dia batal, kemudian tidak jadi. Ya itu konsekuensi anda bisnis, harus bisa, gitu kan? Kalau mau lebih aman, nggak usah pakai DP, nggak usah pakai. Mau sekarang tentukan, tidak mau ya nggak usah. Ada pembeli lain datang, berarti hak dia. Udah selesai urusannya. Dan bertawakal lah ikhwah. Tidak boleh terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu gitu, pada orang. Seakan-akan sudah tidak laku ruko saya kalau saya nggak jual sama orang ini. Itu persepsi yang salah. Berdoa coba kepada Allah SWT, sujud, minta kepada Allah, ya Allah lakuin ruko saya, laku itu. Kadang-kadang kita tidak mau minta sama Allah hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang kepepet atau kecil saja minta kepada Allah, ini salah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak boleh ada gharar ya, tidak boleh ada riba. Tadi utang yang berbunga. Kemudian tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada
manipulasi, harus transparansi semua, tidak boleh ada ya ditipu, dikemas, di apalah rekayasa, semua tidak boleh. Nota yang palsu lah, bohong, usahanya nggak ada, fiktif semuanya, ini semua tidak boleh, itu kan? Tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya, mengundi nasib di situ. Ya, ini tidak boleh sama sekali ada dalam muamalah. Allahu alam. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon, nggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan, boleh diambil, nggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum, nggak ada masalah itu, gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau anda tahu ini ayamnya tetangga ini bertelur di rumah saya, bukan dibilang kesempatan pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan, anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan. Ustadz, berdosakah ketika kita berkomentar tentang seseorang? Ini sudah tadi. Kalau laki-laki hukumnya wajib untuk sholat di masjid, lalu sholat apa yang dilakukan di rumah menjadi imam sholat berjamaah keluarga? Kebanyakan masyarakat kita memahami suami sebagai imam keluarga melakukan sholat di rumah untuk dapat mengimami istri dan anaknya. Bagaimana sebenarnya Ustadz? Boleh suami menjadi imam buat istrinya dan anaknya di rumah. Siapa yang bilang tidak boleh? Tapi dia tidak usah tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu kan dicontohkan oleh sahabat Nabi yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau selalu 5 waktu sholat itu sholat berjamaah sama Nabi di masjid. Setelah itu beliau kembali lagi ke sukunya jadi imam lagi. Nggak masalah itu, boleh. Gitu kan? Tapi sholat dia yang kedua sudah terhitung sunnah, bukan lagi sholat wajib. Itu dalil sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang lain berbunyi bahwasanya ada seorang sahabat masuk ke masjid sementara sudah selesai sholat berjamaah Nabi SAW lagi zikir. Ada seorang datang mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, siapa yang bersedekah untuk saudaranya ini nih supaya nggak sholat sendiri? Abu Bakar berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka berdiri Abu Bakar sholat, tapi Abu Bakar sini sudah sholat sunnah. Kita lagi kalau sholat sunnah di masjid, lagi sholat ba'di ada orang datang, lalu dia tepuk pundak kita, biarin aja dia ikut, biarin dia niat jamaah, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan malah dikasih isyarat atau buru-buru sholat supaya dia nggak ikut berjamaah, nggak, biarin aja, nggak masalah, gitu kan? Sedangkan kita tidak lagi sholat saja boleh menemani dia, nggak ada masalah itu. Kalau ikhwah-ikhwah yang sudah paham dan akhwat sudah paham itu pasti kalau dia lagi mau sholat, ini sudah pada sholatnya, iya, temani saya dong, siapa yang mau bersedekah? Nanti berdiri lagi temannya satu, nggak ada masalah itu. Sudah jadi hukum sunnah bagi dia, gitu kan? Jadi nggak ada masalah itu. Ustadz, ayah saya suka pergi ke dukun, semoga Allah kasih hidayah. Namun ketika diingatkan beliau sholat, saya coba untuk mengajak beliau untuk ruqyah syariah, beliau tidak percaya. Beliau sholat yang karena apa ini? Beliau sholat juga karena ingin mendoakan saya agar dapat menikah, karena saya tidak mau untuk diajak pergi ke dukun. Apakah amal ibadah ayah saya diterima? Ayah saya suka membantu orang Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Pertama, doakan, itu kan, semoga Allah SWT berikan hidayah. Yang kedua, manusia itu subhanallah akan tunduk di depan wahyu ilmu, ya. Kalau kita sampaikan sesuatu yang ilmiah kepada orang, orang akan bisa menerima itu. Hanya orang keras hati yang tidak bisa terima. Jadi coba jelaskan, datangkan dalil-dalil syar'i, penjelasan, gitu kan. Dan saya sarankan penanya ini beli buku. Ada pernah saya bawain contoh tuh kecil, membongkar praktik sihir dan perdukunan. Mungkin antara 10 sampai 15 ribu harganya, kecil. Dalamnya ada gambar-gambar. Coba dikasih hadiah, biar dibaca oleh beliau, gitu kan. Kalau beliau suka baca. Kalau tidak suka baca, apalah kira-kira metode misalnya mendengarkan ceramah tentang dukun dan ini, maksudnya tidak boleh. Di antaranya hadis Nabi SAW saja. Ya, dan ayah ini sama dengan suami ya. Jadi tidak boleh menggunakan metode menghardik. Laki-laki itu selalu langsung egonya yang lebih besar. Ya, jadi makanya seperti menasihatin orang lain, ya kesannya atau bertanya, sebenarnya tujuannya untuk menasihatin. Jadi kalau ayah begitu, misal kita katakan, ayah ada sebuah hadis menurut ayah bagaimana itu? Misal hadis Nabi yang sahih riwayat Tirmidzi, yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, ya, kemudian bertanya padanya, belum percaya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini ada di buku ini ayah, nih hadisnya nih, menurut ayah bagaimana? Misal contoh, gitu kan? Atau saya dengar ceramah tadinya ada yang menyampaikan begini, menurut ayah bagaimana? Dengarin pendapatnya.
Kalaupun dia spontan misalnya, memang hatinya mau cari kebenaran, insya Allah dia akan terima. Tapi kalau enggak, paling tidak dia mungkin pada saat itu defense, dia menolak. Tapi insya Allah dia akan merenungi apa yang Anda sampaikan, insya Allah. Jadi doakan lalu nasihatin. Ilmu akan mengubah seseorang dari keras menjadi lunak, dari kasar menjadi lembut, gitu kan? Jadi dari bodoh menjadi pintar, dari kafir menjadi beriman. Itu semua dengan ilmu. Anda hadir di majelis ta'lim begini mendengarkan ilmu, itu akan menambah iman. Berjam-jam pun kita duduk, insya Allah kita akan terima, karena itu sesuatu yang oh iya manfaat ya, oh iya begini ya, kita dapat manfaat. Saya bingung dan sedih karena akhir-akhir ini pengemis yang biasa saya bawakan makanan sudah tidak ada lagi. Penyapu jalanan selewat saya kerja juga tidak ada. Kemudian saya salurkan ke anak-anak kurang mampu. Namun ternyata pada hari itu kebetulan anak-anak itu banyak yang tidak hadir pada kegiatan pendidikan informal rutin mereka, sehingga makanan yang saya bawa tidak habis. Apa yang salah dengan saya, Ustaz? Karena insya Allah uang yang saya gunakan bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, ini termasuk tanda keimanan ya. Tinggal Anda pertahankan, insya Allah. Ini sangat positif. Dan saya sarankan kalau memang mereka tidak ada, atau mungkin pada saat kita sedang memberikan bantuan pada fakir miskin, coba tanya di mana alamatnya, ambil nomor HP-nya, ya kan? Dalam masalah itu sangat positif. Mungkin sesekali kita bisa kunjungin, jenguk kalau dia lagi sakit, gitu kan? Dan itu banyak contoh dari para ulama, dari sahabat dan tabi'in. Mereka biasa mendatangi rumah orang-orang miskin, gitu kan? Melihat keadaan mereka. Mereka gembira kalau dikunjungin, dijenguk kalau sakit, dibantu langsung, mungkin bisa dibukain usaha. Ya, itu mungkin akan insya Allah akan menghilangkan kasus-kasus seperti ini. Dan Anda juga tidak usah sedih. Insya Allah akan ada banyak orang-orang yang fakir, gitu kan, yang bisa menerima apa yang Anda berikan. Misal Anda rutinkan menjadwalkan membantu sebuah rumah anak yatim, gitu kan? Itu sudah jelas yayasan sosial yang kita jadi donatur rutin tiap bulan. Saya kan pernah tawarkan teman-teman nih, banyak program kita di sini ya. Ada pernah menggali sumur di Jawa Tengah, ada penerbitan buku-buku doa yang kita bagi cuma-cuma. Kemarin pada saat kita beli kamera untuk web ini, berapa juta orang yang nonton ini, berapa banyak pahala yang Anda dapatkan kemarin untuk kita beli kamera sekitar 40 juta berapa, gitu kan. Sampai saya dihubungin sama teman-teman dari Prancis, dari kemarin ada dari Jerman, ada dari Australia, banyak tuh. Dari Hong Kong itu hampir semua TKW kita nonton acara ceramah kita nih. Mereka download, mereka ikutin, mereka masuk di grup WhatsApp saya bertanya. Itu Masya Allah gitu. Berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Anda bisa jadi donatur rutinnya, gitu kan. Bisa jadi rutin untuk membiayai misalnya web ini. Ayo kita tingkatkan ke masalah tingkat ke TV, ke apa, kan bisa saja. Atau Anda datangi rumah anak yatim khusus, pegang di situ berapa sih? Di sini anak yatim 200 orang. Berapa yang dibutuhin beras? Oh 5 kalung, satu karung 25 kilo. Baik, sudah. Saya pegang satu karung dia tiap bulan rutin transfer uangnya atau berikan beras. Kan bisa begitu ya, sehingga tempatnya itu jelas, tidak seperti di kasus ini orang yang tidak jelas, mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia pindah tempat, maka kita tidak tahu. Ini solusi dari saya. Kalau saya sholat ba'diyah atau qobliyah duhur dilakukan hanya 2 rakaat, apa hukumnya? Nggak ada masalah, sunnah, boleh-boleh saja, gitu kan. Tapi sayang, kenapa nggak sholat 4 rakaat sebelum? Padahal itu sunnah rawatib ya. Ba'diyah duhur memang 2 rakaat, tapi qobliyahnya 4 rakaat. Kalau jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar, tidak memungkinkan untuk sholat 4 rakaat, bagaimana Ustaz? Saya sarankan begini, saran saya ya, kalau saya biasa kerjakan, sholat sunnah yang 4 rakaat itu kan boleh dikerjakan 4 rakaat langsung, sebagaimana bolehnya mengerjakan sholat malam, sholat tarawih itu 4 rakaat kan, bisa 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, gitu kan. Witirnya bisa 2 salam, 1 rakaat lagi ditambah, atau 3 rakaat sekaligus, cuma syaratnya 1, tidak pakai tahiyat pertama, itu saja. Nah, kalau Anda masuk masjid, Anda khawatir nih, kira-kira nanti keburu nggak 4 rakaat ya. Niat dari awal 4 rakaat. Pada saat kita lagi rakaat ketiga, iqamah, udah berhentiin aja sholatnya, nggak ada masalah. Ya, karena memang tidak boleh, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Tidak boleh lagi kan gitu. Jadi Anda batalin saja, tiba-tiba batalin, sudah masuk di shaf, Anda sudah dapat pahala 4 rakaat. Kan gitu. Ada solusi lain, kalau misalnya kita baru niat mau sholat 4 rakaat sebelum duhur, lalu sudah 2 rakaat salam, 2 rakaat belum dikerjain, sudah iqamah. Bagaimana caranya? Kerjakan ba'diyah. Ya, gabungkan dengan ba'diyah atau kerjakan sebelum ba'diyah, gitu kan. Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah duhur itu setelah sholat asar. Para sahabat bingung, dalam hadis Bukhari itu. Nabi SAW begitu salam berdiri, habis asar nih, berdiri sholat sunnah. Sahabat gak ada yang berdiri, bingung, ada apa nih? Setelah salam, kata para sahabat, ya Rasulullah, turun ke wahyu mengubah hukum sekarang? Kata Nabi SAW, tidak.
Ya, ini sholat sunnah ba'diyah duhur saya yang tadi saya lupa kerjakan atau saya belum kerjakan karena saya tersibukkan dengan satu kaum yang bertanya kepada saya dan meminta bantuan. Berarti sini Nabi SAW tahu, atau ada yang mengatakan juga lupa, kan gitu. Ya, beliau kemudian kerjakan di ba'diyah asar, jadi boleh saja.